Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, subuh yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pengajian kita dengan membaca salah satu kitab dari karya Imam Al-Ghazali, yaitu Bidayatul Hidayah. Alhamdulillah, di kajian subuh yang berbahagia ini kita masih di Muqaddimah Bidayatul Hidayah, pendahuluan dari kitab Bidayatul Hidayah, dan ini adalah bahagian yang terakhir dari Muqaddimah itu. Bahagian yang pertama itu Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa Bidayatul Hidayah ini dikarang atau ditulis untuk mengantar umat Islam mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti di isi dari kitab ini itu ada dua. Yang pertama adalah yang disebut dengan ibadatul fi'liyah, ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah yang berbentuk perintah. Yang kedua ada namanya ibadatul tarkiyah, ibadah yang berbentuk menghindari larangan. Jadi nanti di awal pendahuluan itu Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa isinya buku ini itu dua. Ada dibahas tentang bagaimana menjalankan ajaran-ajaran agama, dan yang kedua dibahas tentang bagaimana meninggalkan. Jika dibandingkan dengan kitab fikih yang pernah kita bahas di tempat ini, maka misalnya Wahbah Az-Zuhaili itu lebih banyak ketuntunan, tata cara. Jadi kalau Allah memerintahkan kepada kita berwudu sebelum salat, maka Wahbah Az-Zuhaili itu merumuskan bagaimana caranya berwudu. Kalau Allah memerintahkan kepada kita melaksanakan salat, maka kitab fikih itu mengajarkan bagaimana caranya supaya salat itu sah sesuai dengan rukun-rukunnya. Maka nanti dalam versi Bidayatul Hidayah ini itu baru dalam satu, namanya ibadatul fi'liyah, cara beribadah dengan melakukan perintah. Di kitab ini juga disebut bahwa ada cara beribadah dengan cara meninggalkan larangan. Jadi ini harus berpasangan. Kapan kita sudah melakukan perintah, maka di satu sisi kita dianjurkan supaya tidak terjadi kebocoran, Pak. Biasanya kebocoran itu karena kita membuat kebaikan dari beribadah itu, dari salat, puasa, zakat, tapi kita
terjadi juga pengurangan begitu. Karena nanti katanya di akhirat itu akan dikasih berimbang, dikasih berhadapan antara kebaikan dan keburukan dosa yang kita lakukan. Nah, kalau kita hanya belajar fikihnya, maka nanti kita rajin melakukan perbuatan-perbuatan itu, tapi pada sisi yang lain itu ini akan semakin menurun kualitasnya karena kita tidak menjaga tarkiyah namanya, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bidayatul hidayah ini berjalan bersamaan. Satu sisi kita memacu ibadahnya, di sisi lain kita menjaga supaya tidak terjebak melakukan larangan-larangan Allah. Di bagian kedua yang 2 minggu lalu kita bahas, itu disebutkan tentang bagaimana supaya kita betul-betul melakukan pekerjaan itu menuntut ridha Allah. Setiap kita melakukan pekerjaan itu kita murnikan. Ini biasa dalam bahasa akhlak tasawuf disebut dengan ikhlas. Buah dari keikhlasan itu nanti yang Allah berikan kepada kita. Jadi melakukan perbuatan atau menghindari larangan Allah itu harus dimurnikan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita terjebak nanti di pembahasan hari ini di bagian terakhir mukaddimahnya Imam Al-Ghazali, nanti ada orang yang terjebak kepada mengejar efek, Pak. Jadi dia di Imam Al-Ghazali itu menyebut efek, disebut di sini. Wa in sadafta qalbaka inda muwajahatika. Akan tetapi ketika hatimu sudah tidak kuat lagi menahan keikhlasan, Pak. Jadi keikhlasan itu harus ditahan, Pak. Jadi kalau kita beribadah lillahi ta'ala itu butuh ketahanan. Karena nanti di tengah-tengah keikhlasan itu tiba-tiba niat dan orientasi kita beribadah itu berubah. Jadi awalnya ikhlas, tapi di tengah-tengah perbuatannya tiba-tiba berubah. Misalnya dalam konteks pengantar ini dia bilang, waktu awalnya mau menuntut ilmu itu niat lillahi ta'ala. Setelah itu tiba-tiba berubah karena sudah diberikan dari menuntut ilmu itu, misalnya yang lalu kita cerita tentang kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, kemampuannya menjaga supaya tidak terjebak pada godaan-godaan setan, keikhlasannya terus dijaga, Pak. Maka Allah memberikan pengetahuan yang tidak diberikan kepada orang lain, Pak. Khuira Sulaimanu bainal mali wal milki wal ilmi. Kata Rasulullah, Nabi Sulaiman itu pernah ditawari, disuruh memilih, maukah engkau harta, maukah engkau kekuasaan, atau maukah engkau ilmu? Karena sementara Nabi Sulaiman ini sedang belajar keikhlasan, Pak. Fakhtaral ilma, maka Nabi Sulaiman itu kata Rasulullah memilih ilmu. Jadi tadi itu dalam makna dia mencari pengetahuan, itu tiba-tiba di tengahnya ada tawaran. Karena kamu sudah menjadi ulama, kamu sudah pintar, kamu sudah sarjana, maka ini nih ada kekuasaan. Bisa ilmumu itu mendapatkan kekuasaan. Bisa ilmumu itu mendapatkan harta. Nah, disinilah biasa disebut dalam Imam Al-Ghazali menyebut
Biasa orang terjebak di sini, Pak, di tengah. Sementara sudah hampir sampai di puncak keikhlasan mencari ilmu, ada efek dari ilmu yang sudah dirasakan, efeknya misalnya karena sudah punya pengetahuan, sudah banyak yang tawar-tawari, kan? Pak, jadi anu, jadi anu, jadi anu, jadi apa? Maka kemudian nanti tiba-tiba kita merasa karena ilmu kita, maka ditawarilah al mal wal mulki. Kita tiba-tiba ditawari kekayaan atau kekuasaan. Maka nanti kata Imam Al-Ghazali, saat itu kita berada di persimpangan jalan ini. Apakah mau terus ikhlas menuntut ilmu, atau nanti kita lari ke kanan atau lari ke kiri? Ke kanannya itu adalah kekuasaan, ke kirinya adalah kekayaan. Ini biasa dalam semua ibadah yang kita lakukan, selalu ada begitu di persimpangan, Pak. Bapak-bapak, tiba-tiba muncul keinginan untuk mendapatkan hidayah Allah, maka rajin salat, Pak. Ini nanti di bagian terakhirnya, kita niatkan rajin beribadah kepada Allah demi mendapatkan hidayah, Pak. Ini sudah di jalan sebenarnya, ini sudah di jalan. Tapi tiba-tiba ada tawaran, Pak. Tawarannya iblis itu bagus karena dia disebut hampir sama dengan di ujungnya nih. Hampir sama dengan di ujungnya. Di ujungnya itu kan ada hidayah Allah. Hidayah Allah itu berbentuk seperti orang-orang yang pernah diberikan hidayah. Nah, iblis itu datang menawarkan seakan-akan kita sudah sampai di ujung. Sudah sampai di ujung, baru iblis datang menawarkan, ini hidayah Allah. Allah kasih kamu kemuliaan, Allah kasih kamu kekuasaan. Akhirnya kita terjebak, Pak. Jadi kata Imam Al-Ghazali, hati-hati dalam menuntut ilmu, hati-hati dalam beribadah, sebab nanti di tengah-tengah keikhlasan itu banyak godaannya. Makanya kita Nabi Sulaiman itu kata Rasulullah, fakhtaral ilma. Nabi Sulaiman itu konsisten karena Nabi Sulaiman itu sementara ingin mendapatkan pengetahuan, maka Nabi Sulaiman bilang, tidak, saya tetap mau mendapatkan hidayah dan pengetahuan tentang kekuasaan Allah. Maka katanya, karena fakhtaral ilma fa'utiyal milka wal mal. Maka Nabi Sulaiman itu sampai di ujungnya dikasih juga kekuasaan dan dikasih juga kekayaan. Ilmunya diberikan ilmu yang tidak pernah diberikan kepada manusia lain, kekuasaannya diberikan kepada kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada manusia lain, dan kehormatannya diberikan khusus kepada Nabi Sulaiman. Itu bedanya yang di pertengahan jalan, Pak. Makanya kata Imam Al-Ghazali itu, fa'lam anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi hiya nafsul ammarah. Ketahuilah saudara-saudaraku bahwa yang mendorong Anda untuk mendapatkan pengetahuan, yang mendorong Anda untuk melakukan ibadah, kalau menginginkan sesuatu yang bersifat keduniaan, itu sesungguhnya ya nafsul ammarah bisu. Itu yang mendorongmu itu bukan keikhlasanmu, bukan hatimu yang ingin mendapatkan hidayah Allah, tapi yang mendorong itu adalah nafsul ammarah, nafsu yang menggebu-gebu, Pak. Dia beribadah mau ukuran-ukuran langsung dibayar, Pak, di ukuran-ukuran dunia ini. Padahal katanya itulah yang disebut dengan wakadin tahadat muti'atal lisyaitanil lain. Itu jerat-jeratnya, Pak. Jadi kalau kita sementara mendaki dalam beribadah,
Itu syaitan itu bikin apa? Jebakan-jebakan di sampingnya. Jebakan-jebakan. Kamu kan sudah rajin sholat. Jadi orang yang ahlul ibadah itu, kata Imam Al-Ghazali, tidak digoda dikasih berhenti. Bukan dikasih berhenti oleh iblis. Bilang jangan kau pergi salat, jangan pergi salat. Tidak, Pak. Karena kalau digoda dengan larangan pergi salat, pasti dilawan. Karena dia sudah terbiasa pergi salat. Maka nanti caranya iblis itu memberikan efek, Pak. Gara-gara kamu salat, bacaanmu bagus, sekarang banyak orang yang ingin menuntut kepada engkau, mencari pengetahuan bagaimana supaya bisa rajin salat, Pak. Itu sudah efek itu. Maka kalau begitu, jangan dulu ke masjid, kasih dulu ini. Kasih ilmumu sebagian ke sini. Begitu ceritanya, Pak. Jadi dia seakan-akan diangkat karena ibadah salatnya, Pak. Tapi Imam Al-Ghazali bilang tidak. Itu jerat jebakan-jebakannya iblis itu. Jadi nanti di kitab ini sebenarnya bicara tentang kemuliaan-kemuliaan yang akan kita peroleh, yang penting konsisten. Tapi nanti keikhlasan itu butuh perjuangan. Makanya ini hampir seirama dengan Ihya Ulumuddin itu, bahwa menjaga keikhlasan itu dijagai di tiga pintunya. Satu disebut dengan qoblal amali, dua indal amali, dan yang ketiga ba'dal amali. Ini kita pernah bahas di bab tentang niat, Pak. Qoblal amali itu, Bapak waktu mau bekerja, itu bangunan motivasinya itu harus lillahi ta'ala. Oke, itu sudah diselesaikan oleh ulama fikih. Setiap kita berniat selalu ada ungkapan lillahi ta'ala. Sudah selesai, Pak, di fikih. Dan banyak yang aman sampai qoblal amali. Nanti di ba'dal amali ini, pada indal amali ini, pada saat kita bekerja, niat di awal itu butuh penjagaan, pengawalan, Pak. Dia dikawal ini sampai selesai tuntas pekerjaan itu. Contoh, ada orang yang mau bersedekah, berbagi kepada fakir miskin, Pak. Di awalnya itu, waktu dia kumpul-kumpul uang, disisihkanlah sebagian penghasilannya, dia bilang, saya mau sebagian penghasilan ini saya bagi-bagi nanti. Dia simpan di tabungan khusus, ikhlasnya lillahi ta'ala, sama sekali ikhlas, Pak. Karena tidak ada yang dia beritahu, tidak ada yang apa, akhirnya tersimpanlah itu uang. Itu namanya qoblal amali, sebelum pekerjaan. Terjaga keikhlasannya sebelum pekerjaan. Pas di pekerjaan, di awal-awalnya, ketika tibalah masanya, membagi-bagikan sebagian hartanya, dikumpulkannya lah orang miskin, Pak. Awalnya dikumpulkan bagus, Pak. Tapi setelah dia berbagi, orang miskin datang waktu membagi itu, datang dengan bungkuk-bungkuk, hormat, mencium tangan. Maka yang terjadi sudah mulai naik, Pak. Efek, kau dimuliakan itu gara-gara hartamu gara-gara kau berbagi. Sudah tergoyang keikhlasannya tuh. Akhirnya setelah itu keikhlasannya betul hilang, Pak. Gara-gara dia merasa bahwa ini efek, ini hasilnya dari ibadahku. Allah angkat derajatku, Pak. Sudah mulai berbangga-bangga di depan fakir miskin. Padahal belum ini selesai, Pak. Belum sampai di tujuan. Kata Imam Al-Ghazali, sudah mulai jalan jebakan-jebakannya iblis itu. Nah, sampai di proses itu kita masih perlu menjaga, tapi ini versi Ihya Ulumuddin.
versi Imam Al-Ghazali, tapi dalam Ihya Ulumuddin. Kalau di Bidayatul Hidayah ini versinya tentang memelihara saja dari jebakan-jebakan. Kalau di Ihya Ulumuddin itu setelah kita sudah mulai ada pengaruh-pengaruh, Pak. Sudah berbangga-bangga, tuh. Merasa lebih dari orang lain. Nah, kumpul orang, pakaiannya lah yang paling bagus di antara orang itu. Dialah yang paling harum, parfumnya di antara orang itu. Dialah yang paling bersih di antara orang itu. Oh, naik, Pak. Naik. Berarti keikhlasannya sudah melenceng nih. Harusnya lari lurus, tiba-tiba dia naik. Kalau tidak tertinggal di sini, nanti di sini dia bilang, ini masih bagus, Pak. Masih bagus. Akan tetap mendapatkan pahalanya kalau dia bertobat sebelum meninggal. Kata Imam Al-Ghazali. Nanti setelah jalan, Pak, ini harus dipelihara sampai di ujungnya. Jangan meminta ke efek itu, biarkan Allah memberikan kepada kita, dan efek itu tidak perlu kita yang menentukan. Jadi efek dari ibadah yang kita lakukan bukan kita yang menentukan. Karena kalau kita yang menentukan, nanti kita berbangga dan kehilangan keikhlasan. Saya mau melakukan salat tahajud supaya dapat begini. Nanti betul-betul itu jerat-jeratnya iblis itu nak kasih betul itu, Pak. Gara-gara salat tahajud, akhirnya apa yang terjadi? Kita terjebak salat tahajud karena tujuan itu, Pak. Bukan lagi lillahi ta'ala. Jadi begitu cara menurut Imam Al-Ghazali, jebakannya iblis itu hebat untuk orang yang beriman. Untuk yang ahli ibadah itu hebat, dibuatkan sepertinya kita sudah sampai di ujung, padahal belum sampai di tujuan. Nah, inilah yang disebut bahwa liudillaka bihablil gururihi. Jadi nanti iblis itu datang, membuat jebakan-jebakannya, kemudian fayastadrijaka bimakidatihi ila gumratil halaq. Nanti sudah tidak terus berjalan. Misalnya ini, Pak, dari tempat kita ini Hartako mau ke Jeneponto, tujuannya di Jeneponto. Dia bilang, di sana saya mau ketemu bupati. Di Jeneponto saya mau ketemu bupati. Di bupati ini nanti saya dapat petunjuk-petunjuk tentang pekerjaan, tentang apa, Pak. Tapi baru di Takalar, tiba-tiba ada yang tawari pekerjaan, Pak. Apalagi kau mau cari? Kau pergi di Bupati Jeneponto, nah ada mini pekerjaan. Akhirnya kita bekerja di Takalar, Pak. Kerjanya di Takalar. Ini belum sampai nih, Pak. Dan apa yang kita inginkan, yang kita ingin ambil di Jeneponto, itu ada semua di Takalar. Maka yang terjadi, kita tidak pernah sampai-sampai di Jeneponto, dan terjebaklah kita meliuk-liuk di Takalar, karena yang seperti apa yang kita mau ambil di Jeneponto itu ada semua di sini. Nah, itu yang disebut dengan, di Imam Al-Ghazali disebut dengan bihablil gururi. Tali-tali jebakannya itu iblis, Pak. Jadi ini hanya bisa terpelihara kalau nanti kita menjaga konsistensi keikhlasan. Makanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di setiap kita sholat itu ada ajakan-ajakan ulama yang berupa zikir-zikir, berupa penguatan, Pak. Biasa kita temukan itu zikirnya, ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi. Lisannya mengucapkan ilahi anta maksudi, kepadamu ya Allah tujuanku, waridhaka matlubi, dan hanya keridaanmu saya tuntut. Jadi sebelum kita salat itu dizikirkan, dilafazkan. Maksudnya itu dilafazkan supaya memandu hati.
Memandu hati supaya tujuannya jangan terjebak di sebelum tujuan. Maka kalau kita salat itu ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Setelah itu kita disunnahkan bertauz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering dilihat oleh sahabat itu menghadap ke kiri, Pak. Menghadap ke kiri, kemudian bertauz, Pak. Rupanya Rasulullah itu melihat iblis yang sedang menunggu di kirinya, Pak. Tapi kalau berjamaah jangan sampai karena sering dilihat oleh sahabat meludah seperti keluar meludah, Pak, Rasulullah. Itu dalam penjelasan hadisnya Nabi seakan-akan melihat iblis yang menunggu dalam Rasulullah saja, Pak. Karena ya mungkin Rasulullah melihat toh. Sampai ada yang meriwayatkan, saya beberapa kali melihat Rasulullah salat itu sebelum takbiratul ihram menghadap ke kiri dan seperti Rasulullah meludah, Pak. Nanti dijelaskan oleh ulama hadis itu, yang dimaksud itu adalah Rasulullah berta'awuz kemudian mengusir syaitan itu dengan gerakan seperti itu. Karena takut katanya diludahi, Pak. Sampai ada, dulu di pesantren ada kiai, pekerjaannya kalau susah menghafal naludahi, Pak. Ini kalau teori kesehatan ini tidak masuk, tidak masuk, Pak. Kalau ada santrinya yang susah sekali menghafal itu, nacubit, Pak. Nacubit. Baru nacubitnya bukan di sini. Apa? Genjot namanya ini, genjot. Apa? Tarik hidungnya, Pak. Ditarik hidungnya baru disuruh menghafal. Saya ingat sekali orang Selayar ini Pak Kiai. Akhirnya di pesantren disebut namanya, diganti namanya, bukan Pak Kiai Kadir Kasim, tapi diganti jadi Pak Genjot, Pak. Karena setiap susah menghafal, tarik itu, Pak. Bayangkan kalau keluar dari kelas sampai di pos piket, coba hafal doa iftitah. Dihafal itu. Allahumma ba'id baini wa baina khotaya. Salah, khotaya ya. Setelah itu diludahi, Pak. Tanya, kenapa diludahi? Karena banyak setan di mukamu. jadi tapi ini mungkin orang-orang khusus ya. Jadi kalau berjamaah jamaah melihat ke kiri baru bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti dikira orang di samping syaitan, Pak, mengganggu. Jadi katanya liyudillaka bihablil gururi fayastadrijaka bimakidatihi ila gumratil halak. Nanti kita hancur sebelum sampai di tujuan. Wa kasduhu ayyurawiha alaika. Tujuannya adalah dia itu menawarkan kepada Anda sebenarnya asyarrah, kejahatan, Pak. Kejahatan. Tetapi kejahatannya maradil khair, dibungkus dengan seperti kebaikan. Ini namanya tipu daya. Jadi kejahatannya itu dibungkus seperti kita sedang melakukan kebaikan, Pak. Nah, ini disinggung dalam Al-Quran surah Kahfi ya. Suratul Kahfi disebutkan begini, Pak. Allazina dalla sa'yuhum, surah Kahfi ayat 104. Nanti Bapak bisa membaca. Allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allazina dalla sa'yuhum, yang mereka itu mengira bahwa usahanya ini adalah usaha untuk mendapatkan kebaikan. Tetapi annahum yuhsinuna sun'a, padahal sama sekali tidak. Jadi nanti itu ada kata Imam Al-Ghazali, orang yang merasa banyak ibadahnya tapi sebenarnya tidak. Karena ibadahnya bukan lillahi ta'ala. Dia tertipu dengan jerat-jerat iblis
Salah satunya itu pujian manusia, jerat-jerat iblis salah satunya. Dia sudah diberikan kemuliaan. Jadi iblis itu punya fasilitas, Pak. Bukan hanya menggoda, tapi dia mempermulus usaha-usaha yang sifatnya menghambat kita kepada Allah, tetapi diberikan keberhasilan keduniaan, Pak. Jadi jangan heran bahwa Bapak, maaf, ini sering dicontohkan oleh kiai kita, kalau berdagang, tiba-tiba dia berdoa, mudah-mudahan dagangannya lancar, Pak. Dagangannya berhasil, usahanya sukses. Maksudnya itu sukses kalau sampai, jangan dulu terpengaruh, Pak. Jadi dia sukses artinya nanti ketemu dengan hidayah Allah yang memberikan kesuksesan, itu baru cocok. Seperti Nabi Sulaiman kan. Tapi baru 1 minggu, 2 minggu berdoa kepada Allah, dikasih sukses betul usahanya, Pak. Oh itu hati-hati kata Imam Al-Ghazali, terkadang itu jebakan, Pak. Terkadang itu jebakan iblis, dikasih penjualannya bagus, langganannya bagus, jualannya laris. Oh itu nanti kerja-kerja iblis juga bisa begitu, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Dia terjebak di situ. Ini sudah yang saya cari. Doa-doaku membaca surah Yasin, surah Kahfi, surah Waqiah setiap pagi. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Maka kita belum sampai sudah dikasih dijerat oleh iblis. Usahanya bagus, akhirnya terjebak, Pak. Makanya di awal-awal itu ada kemarin di catatan kita, manisdada ilman walam yasdad huda. Siapa yang merasa dirinya bertambah kebaikannya, bertambah ilmunya, bertambah imannya, walam yasdad huda, tetapi dia tidak bertambah hidayahnya, tidak semakin meningkat, Pak. Jadi kalau dia salat, tetapnya begitu, dan dia stagnan di situ, Pak. Tidak meningkat. Dulu hanya rajin salat wajib, Pak. Rajin salat wajib, wajibnya ke masjid. Setelah itu dia sudah merasa dikasih keberhasilan. Dia bilang, ini amalanku ini, cocok nih. Itu jadi dipertahankan. Padahal masih bisa meningkat ini, Pak. Masih bisa meningkat. Meningkatnya itu masih bisa lebih duluan datang sebelum azan. Setelah azan dia masih bisa salat sunat rawatib. Tapi kita sudah dijebak oleh iblis, salat fardu mau. Karena salat fardu sudah berhasil nih usahamu. Sebenarnya masih bisa ditambah dengan salat lail. Masih bisa meningkat hidayah Allah dalam bentuk salat malam. Masih bisa meningkat dalam bentuk salat duha. Tapi kita sudah dijebak. Ini salat 5 waktu saja. Usahamu sudah berhasil begitu. Maka kita terjebak nih begini terus nih salat 5 waktu saja. Karena bahaya kalau tidak digoda ini, Pak. Kalau dia ini tidak digoda, nanti bertambah hidayahnya Allah. Maka iblis datang potong jebak. Ini yang kau cari tuh. Daganganmu lancar, maka pelihara itu salat 5 waktumu. Maka kita tidak bisa lagi berkembang dari salat-salat itu. Hanya itu yang kita pelihara. Karena kita sudah terjebak pada jebakan-jebakan iblis. Coba kayak Nabi Sulaiman kan, sementara pendakian mendapatkan hidayah, tiba-tiba ditawari kerajaan, harta, kerajaan dari bapaknya akan diturunkan kepada dia. Tidak, dia tetap ilmu, Pak. Maka nanti di ujungnya, Rasulullah bilang kan Nabi Sulaiman itu konsisten, Pak. Nanti di ujungnya tiba-tiba Allah memberikan tiga-tiganya. Bukan lagi tawaran satu-satu. Seandainya Nabi Sulaiman terjebak pada jerat-jerat iblis itu di tengah, satu jadi dapat, Pak. Tapi di situ terus terjebak. Tapi karena Nabi Sulaiman itu terus mengarah ke hidayah Allah, maka nanti dia dapat tiga-tiganya. Kemudian dijelaskan begini, Pak. Wa'lam anna an-nasa fi talabil ilmi salasati ahwal.
Ketahuilah wahai saudara-saudaraku bahwa orang yang menuntut ilmu itu ada 3 jenisnya. Yang pertama, rajulun talabal ilmi liyattakhizahu zadahu ilal ma'ad. Orang yang mencari ilmu untuk menjadi bekal di akhiratnya. Walam yaksud bihi illa wajhallahi wad daral akhirah fahaza minal faizin. Waktu dia beribadah, dia menuntut ilmu, tidak ada yang dia tuntut selain untuk mendapatkan ridha Allah. Kata Imam Al-Ghazali, ini orang-orang faizin, orang yang akan mendapatkan kemenangan. Yang kedua, kategori yang kedua, warajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajil. Ada nanti orang yang beribadah, ada nanti orang yang menuntut ilmu, dia hanya menginginkan supaya mendapatkan sarana kehidupan dunia, Pak. Kebahagiaannya, ukuran yang sekarang, bukan ukuran yang kedepannya. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang yang seperti ini akan celaka kalau tidak sempat bertobat sebelum mati, Pak. Makanya karena kita ini kebanyakan di kategori kedua, maka di Ihya Ulumuddin itu, Pak, selalu setiap selesai berbuat kebaikan selalu ditutup dengan istighfar. Nah, itu rahasianya mengapa Imam Al-Ghazali mengajarkan setiap selesai kebaikan duluan istighfarnya daripada alhamdulillahnya. Karena dikhawatirkan, ini yang dikhawatirkan nanti kita ini secara manusiawi pragmatis, Pak. Pragmatis. Selalu nilainya apa yang saya bisa dapat? Apa yang saya bisa dapat? Maka kelihatannya itu susah kita hindari. Maka diambillah jalan lainnya. Dalam Ihya Ulumuddin dijelaskan kalau begitu istighfar setelah, karena kata Imam Al-Ghazali ini bisa jadi selamat, yang penting dia bertaubat sebelum meninggal. Jadi yang pertama itu aman-aman, sampai kategori pertama itu aman sampai meninggal. Yang kategori kedua ini aman, yang penting dia istighfar terhadap kesalahannya sebelum meninggal. Maka kalau begitu kata Imam Al-Ghazali, setiap kita selesai melakukan kebaikan istighfar, Pak. Bahkan selesai sholat pun kita dianjurkan istighfar. Jadi setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir, dan itu sudah terbiasa kita. Alhamdulillah ulama-ulama dulu ini menanamkan begitu, Pak. Mungkin tanpa teorinya, tapi langsung kita diajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Istighfar setelah sholat. Setelah puasa, doa berbuka puasa namanya istighfar buka puasa. Istighfar karena dikhawatirkan nanti dalam perjalanan puasa kita itu ada hal-hal pragmatis keduniaan. Kita mau imbalan-imbalan dunia begitu. Dan ini nanti merusak. Ini bisa dianggap bagus, yang penting istighfar, bertaubat sebelum meninggal. Maka rumusannya setiap kebaikan istighfar, setiap kebaikan istighfar. Setelah kita haji dan umrah, doa selesainya seluruh rukun-rukun haji dan rukun-rukun umrah itu kita langsung diminta istighfar, banyak-banyak beristighfar. Setelah berzakat kita diperintahkan istighfar. Dan ini harus berefek, Bapak dan Ibu-ibu, setiap kita merasa telah melakukan kebaikan, tutup kebaikan itu dengan astagfirullahalazim. Karena kategori kedua ini kata Imam Al-Ghazali bisa nanti selamat, tapi mudah-mudahan dia bertobat sebelum meninggal. Nah, kategori yang ketiga katanya, warajulun salisun, orang yang ketiga, istahwaza alaihi syaitanu fattahaza ilmahu zari'atan ila takazuri bil mali. Kelompok orang yang ketiga katanya, dia menjadikan ilmunya
dia menjadikan ibadahnya zari'atan ilat takazuri, jalan untuk mengumpul harta sebanyak-banyaknya, bil wattafakhuri, mengumpul kemuliaan sebanyak-banyaknya, kemudian bil jahi wat ta'azzuri, kemudian wat ta'azzuri itu banyak nih pengikutnya, Pak. Mengumpul simpatisan sebanyak-banyaknya, Pak. Dia sudah terjebak seperti teori yang pertama di Imam Al-Ghazali itu. Nanti ada orang yang beribadah, setelah itu dia dimuliakan oleh orang, Pak. Ini penyakitnya ulama, Pak. Penyakitnya alim, ulama, orang yang berilmu. Kalau dia sudah dimuliakan, biasanya kita terjebak di situ. Maka hati-hati ketika dimuliakan dan sudah terjebak, maka kemuliaannya itulah yang dijaga. Sudah bukan lagi ibadahnya, sudah bukan lagi lillahi ta'ala, tapi tinggal kemuliaannya dia jaga, Pak. Ke masjid, Ki. Nanti tidak enak dibilang orang, kenapa ada ustadz tidak ke masjid? Oh, sudah mulai nih toh? Sudah mulai nih, Pak. Kalau sudah terjebak di situ, nanti kita ke masjid pergi salat gara-gara mempertahankan kemuliaan. Ini kalau kita tidak keluar, Pak, nanti kita terjebak. Semua kebaikan yang kita lakukan itu menjaga kemuliaan saja, judulnya. Bukan lagi lillahi ta'ala, karena menjaga kemuliaan. Masa kamu tidak berzakat, tidak bersedekah, tidak disebut namamu di masjid gara-gara padahal kamu ini dikenal sebagai ustadz, Pak. Oh, sudah mulai. Itu status yang kita jaga terus. Berarti nanti menyumbang ke masjid supaya kemuliaannya terjaga. Pergi beribadah, salat di masjid supaya kemuliaannya terjaga. Bersilaturahmi supaya kemuliaannya terjaga. Ini kata Imam Al-Ghazali, ini orang yang terjebak, Pak. Terjebak. Kalau ini yang terjadi, orientasi salat, orientasi ibadah sudah berbeda. Sudah dianggap tokoh masyarakat, Pak. Nak, pergi kok salat, Pak. Nanti dibilang, kenapa anaknya Ustadz tidak pergi salat? Sudah diajari motivasi, diturunkan lagi, Pak. Diturunkan ke anaknya. Anaknya ke Ustadz, tidak boleh ke macam-macam. Jadi gara-gara kemuliaan itu, karena nanti kata Imam Al-Ghazali, nanti hati-hati setelah membahas kitab ini, kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah dan jangan terjebak di situ. Inilah yang menurutnya bahwa kita nanti akan terjebak itu. Makanya di sini diajarkan doa, ada doa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali itu disebutkan begini. Di Al-Quran itu surah Saf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Itu nanti kenapa kamu bilang mengajak orang padahal kamu tidak melakukannya. Yang dimaksud itu lima taquluna ma la taf'alun, waktu kamu mengajak orang salat lillahi ta'ala. Tapi waktu dia mengajak, dia salat bukan lillahi ta'ala. Dia salat menjaga kemuliaannya. Itu yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Lima taquluna ma la taf'alun. Ini hadis ayat-ayat yang lazim, Pak. Kenapa engkau menyuruh orang padahal kamu tidak melakukan? Ini agak halus penjelasannya Imam Al-Ghazali. Bukan Imam Al-Ghazali itu halus penjelasannya, bukan begini. Biasa kita dengar itu, kamu suruh orang salat, nah kamu tidak salat. Tidak seperti itu, Pak. Kalau Imam Al-Ghazali menggunakan ayat ini surah Saf, lima taquluna ma la taf'alun, lebih banyak ke rohanianya. Kamu suruh orang salat lillahi ta'ala, sementara kamu salat menjaga kemuliaan. Itu
lima taquluna ma la taf'alun. Akhufu alaikum minad dajjali. Inilah nanti Rasulullah bilang begini. Saya takut nanti kamu, saya sebenarnya lebih khawatir daripada Dajjal. Nanti ada Dajjal yang bukan Dajjal, Pak. Itu kayak begitu, penghancur-penghancur itu. Yang kita lakukan tadi. Kita menjaga kemuliaan, kita menjaga kehormatan, kita menjaga kekayaan. Akhirnya kita beribadah, berbuat baik demi itu. Itu kata Rasulullah, Dajjal yang hidup pada kamu, Pak. Saya justru lebih takut, kata Rasulullah, yang begitu dibanding dengan Dajjal yang digambarkan dalam bentuk nanti di hari akhirat. Karena kita, kata Rasulullah, umat yang paling celaka itu katanya yang ketemu dengan kiamat, Pak. Nah, kita ini belum tentu ketemu dengan kiamat. Nanti meninggal sebelum kiamat. Nah, dikhawatirkan ini yang merusak nanti. Wa salianna dajjalu ghayatul idlal. Karena Dajjal itu nanti akan mendorong kepada kesulitan, Pak. Inilah yang sebenarnya kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam anna bidayatuha zahiratat taqwa. Awalnya itu adalah dalam bentuk zahir, wa nihayatuha batinatut taqwa, dan akhirnya pada pembentukan jiwa. Fala akibatan illa bittaqwa. Dan hati-hati Bapak-bapak, balasan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah balasan at-taqwa. Wala hidayatan illa lil muttaqin. Dan tidak ada hidayah kecuali bagi orang yang bertakwa. Jadi itu bagus sekali caranya Imam Al-Ghazali. Awalnya kita beribadah itu gerakan fisik. Wa nihayatuha, ibadah dalam bentuk fisik itu akhirnya kita menginginkan batinatun, ada terbentuk di dalam, Pak. Kemudian dari batinatun itu dia menumbuhkan namanya takwa. Wala hidayatun illa bittaqwa. Dari takwa ini turun hidayah Allah. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi saya kira itu Bapak-bapak, ini pengantar dari Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah kita menyelesaikan pengantar kitab Bidayatul Hidayah ini dengan 3 kali pembahasan. Dan Ina bilang baru pengantarnya 3 kali pertemuan. Ini luar biasa kalau kita lihat kenapa bisa ulama baru kata pengantarnya itu enak sekali dikaji, Pak. Enak sekali dikaji. Saya biasa menulis-nulis juga buku. Nah, biasa kata pengantar itu copy paste aja dari pengantar yang lain, Pak. Kayak tidak ada rasa. Saya justru menemukan di kitab-kitabnya ulama kita itu justru di pengantarnya itu dia pressing, Pak. Sikap yang harus kita bangun waktu membaca kitabnya itu. Saya kira demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan ada tambahan-tambahan. Siapa tahu ada pendalaman-pendalaman, Pak, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Bapak tidak ada di Bang, saya pikir cukup. Ya. Cuman ada ada soal doa sebelum sholat itu saya pernah baca, tapi ada pakai romi di situ. Lagi romi antara maksudi, waridah matlubi. Apakah sama? Kalau misalnya, kalau tadi pendengaran Pak Romi ilahi tidak pakai romi, apakah sama? Yeah. Terus sebenarnya kalau di dalam kajian tasawuf itu adalah kajian tentang ilmu kebeningan hati, ilmu kesucian hati. Oleh karenanya maka persoalan tasawuf itu dia berbicara tentang persoalan kalbu. Kalau kalbu itu muaranya hanya satu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di dalam melaksanakan kegiatan ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, karena ceritanya itu Allah Maha Pencemburu. Oleh karenanya segala sesuatu harus dilibatkan Allah.
Yang pertama itu adalah billah, yang kedua adalah billah, yang ketiga adalah bismillah, yang keempat alhamdulillah. Tapi ada pemahaman baru tadi yang saya dapat dari Pak Prof, yaitu harus ditambah astagfirullah. Jadi sekarang itu kajiannya bukan 4, harus tambah astagfirullah supaya bermakna. Oke, barangkali hanya itu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini penggunaan kata Rob dan anta. Ilahi Rabbi maksudi waridhaka matlubi. Rabbi itu artinya pihak ketiga. Sudah ketiga nih. Agak jauh Rob. Kalau kita menggunakan kata ilahi anta maksudi, kayak baku hadapan. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Itu seperti kita berhadapan, Pak. Jadi nanti yang bisa tergantung rasa, Pak. Karena rasa nanti itu nanti akan menentukan kita pakai menyebut jabatannya atau menyebut langsung ke dianya, Pak. Jadi kalau ada ulama yang tidak berani menyebut anta, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Beberapa nabi-nabi dan rasul itu doanya pakai anta. Anta itu artinya kamu, begitu. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ilahi Rabbi maksudi waridhaka matlubi. Kita masih agak jauh, Rabb. Tapi kalau merasa tidak layak, belum layak mengucapkan anta maksudi waridhaka matlubi, kita pakai nanti Rabbi maksudi waridhaka matlubi. Tergantung tingkat kelayakan, karena kita berkomunikasi itu yang layak menurut kita. Kira kita yang mana yang merasa kita enak berkomunikasi? Apa memanggil Rabb atau memanggil anta? Nanti nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu rata-rata mengucapkan dengan kata Rabb, dengan kata anta. Karena sudah merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menghafal tanpa mengikuti rasa, itu biasa yang susah dibedakan. Tapi kalau kita mengucapkan dengan rasa, maka kentara yang mana lebih enak kita pakai. Kalau anta maksudi kelihatannya sudah akrab, Rabbi maksudi itu masih jauh, Pak. Kemudian tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep Allah dengan hamba itu dalam dunia tasawuf itu banyak. Karena dunia tasawuf ini itu banyak pengaruhnya. Ada yang disebut dengan tasawuf falsafi, tasawuf yang sudah dimasuki dengan nilai-nilai filsafat. Ini biasa yang susah diajarkan. Karena tasawufnya itu dimisal-misalkan dengan Allah. Dimisal-misalkan dengan teori-teori filsafat. Misalnya emanasi. Itu tasawuf falsafi dia. Allah itu kita sebenarnya satu ji. Satu ji dengan Allah hanya karena kita memisahkan diri, maka terciptalah titik-titik yang lain, Pak. Emanasinya. Jadi makanya dalam diri kita ini, karena kita sudah terpisah, maka ada namanya lahut dan ada nasut, Pak. Lahut itu cenderungnya kepada Allah, nasut itu cenderungnya kepada sifat kemanusiaan, Pak. Lahut ini yang selalu dekat kepada Allah, dan nasut ini yang terikat dengan kondisi keadaan kita, Pak. Nah, kita ini keluar tapi tidak pernah lepas, selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kontrol Allah. Nanti ada tasawuf amali. Tasawuf amali itu ini yang dipakai oleh Imam Al-Ghazali. Tasawufnya itu mendekat kepada Allah dengan cara memperbaiki ibadah-ibadahnya. Konsep tasawuf amali ini banyak macamnya. Di antaranya itu yang tadi kalau disebut Allah itu maha cemburu, namanya konsep mahabbah. Konsep mahabbah itu konsep cinta. Jadi ini yang memperkenalkan pertama ini namanya
sufi perempuan Rabi'atul Adawiyah. Rabi'ah itu tidak mau dibalas apa-apa, pokoknya cintanya. Sampai berdoa, ya Allah, kalau saya beribadah karena takut kepada neraka, maka masukkan saya ke neraka. Karena neraka itu bukan itu yang kutuju, karena itu juga sama di saya neraka, hamba. Kalau saya mau menginginkan surga, ya Allah, berarti saya mau sama ciptaanmu. Saya tidak mau sama ciptaanmu, hanya mau sama engkau. Itu kalau orang jatuh cinta, Pak. Tidak mau dibalas, Pak. Pokoknya mau rindu saja. Kenapa kau beribadah? Mau ketemu Allah. Tidak mau dibalas pahala, pokoknya mau ketemu. Jadi itu macam-macam. Tapi kita fokus dulu ke konsepnya Imam Al-Ghazali, hidayah dan ma'rifat. Nanti perlahan-lahan ini akan ketemu dengan langkah-langkah amali, kiat-kiatnya ibadah-ibadah yang dilakukan. Nanti isinya ini agak seperti biasa yang kita lakukan, Pak. Tata cara tidur, tata cara bangun, yang begitu-begitu semua rupanya menjadi perhatian karena dia memancing ke menjadikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan pengajian kita ini menjadi pintu-pintu hidayah Allah, membuka menjadi kuncinya dan menurunkan berkahnya kepada kita semua. Demikian hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.